Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dengan NIM akhir 041, Prodi Teknik Listrik Industri, Angkatan 2025. Kali ini saya akan membahas mengenai gaya dan muatan listrik, hingga hukum Ohm, dan medan listrik, garis medan, dan dipol. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep muatan dan interaksi. Yang pertama, komponen atom. Muatan atom berasal dari partikel subatomik, proton yang ditandai dengan positif, dan elektron yang ditandai dengan negatif. Lewin menunjukkan struktur atom di mana inti yang kecil dan padat membawa hampir semua massa dan muatan positif. Yang kedua, mengenai hukum interaksi. Muatan yang sejenis, misalnya plus dengan plus atau minus dengan minus, akan memberikan reaksi tolak-menolak. Sedangkan muatan yang berlainan jenis, seperti plus dan minus, begitupun sebaliknya, akan memberikan reaksi tarik-menarik. Untuk kekekalan muatan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat dipindahkan. Total muatan listrik dalam sistem terisolasi selalu kekal. Selanjutnya, mengenai induksi dan polarisasi. Induksi atau yang bisa disebut dengan konduktor, yaitu ketika benda bermuatan, misalnya batang plastik negatif, didekatkan pada konduktor netral, elektron bebas pada konduktor akan bergerak menjauh, meninggalkan kelebihan muatan positif di sisi yang dekat. Ini adalah cara untuk memisahkan muatan. Selanjutnya, mengenai polarisasi atau yang disebut dengan isolator. Isolator ketika benda bermuatan didekatkan pada isolator, misalnya selembar kertas, elektronnya terikat pada atom. Muatan eksternalnya hanya menyebabkan pergeseran kecil pada awan elektron atom, menciptakan kutub kecil yang disebut dipol terinduksi. Meskipun benda netral, polarisasi ini menghasilkan gaya tarik bersih. Selanjutnya, mengenai hukum Coulomb. Hukum Coulomb yang bisa disebut dengan gaya listrik diitukan dalam bentuk F antara dua muatan adalah berbanding lurus dengan perkalian muatan antara Q1 dan Q2, dan berbanding balik dengan kuadrat jarak R kuadrat di antara keduanya. Selanjutnya, mengenai superposisi. Prinsip superposisi, jika terdapat lebih dari dua muatan, gaya listrik total yang bekerja pada suatu muatan adalah penjumlahan vektor dari semua gaya individu yang diberikan oleh muatan-muatan lainnya. Selanjutnya, mengenai konsep medan listrik. Medan listrik pada suatu titik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan uji positif, atau dilambangkan dengan Q, dengan rumus E sama dengan Q dikali F. Dengan cara ini, muatan uji dihilangkan dengan E hanya bergantung pada konfigurasi muatan sumber. Selanjutnya, mengenai garis medan listrik. Visualisasi dan konversi garis medan adalah representasi grafis dari E. Garis selalu keluar dari muatan positif, contohnya seperti peniup udara, dan masuk ke muatan negatif, contohnya penyubut debu. Arah. Garis menunjukkan arah gaya yang akan dialami muatan uji positif. Selanjutnya, kekuatan medan. Kekuatan medan ditunjukkan oleh kerapatan garis. Semakin dekat garis-garisnya, semakin kuat medannya. Ini memvisualisasikan hukum 1/R kuadrat, di mana garis-garis menyebar seiring dengan bertambahnya jarak. Selanjutnya, Lewis memperingatkan bahwa garis medan bukanlah lintasan trajektori dari muatan yang bergerak. Muatan hanya bergerak tangensial terhadap garis medan di setiap titik. Jika garisnya melengkung, muatan akan meninggalkan garis medan saat kecepatannya bertambah. Selanjutnya, mengenai dipol listrik. Dipol listrik terdiri dua muatan yang sama besar dan berlawanan tanda. Terdiri dari positif dan negatif yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Sedangkan medan dipol, karena muatan totalnya sama dengan 0, medan listrik dari dipol turun secara lebih cepat di kejauhan, yaitu sebagai 1/R⁻3, bukan 1/R⁻2 seperti muatan tunggal. Sekian saja dari saya, terima kasih.